Sialan, tulang saya telah dimasak oleh orang-orang ini. Ketika saya mendapatkan kembali tubuh saya akan membunuh semua kultivator iblis ini. Petik 2. Ketika Demon Lord Qiyun melihat adegan ini, dia tiba-tiba menjadi marah. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung tertawa, "Senior, Anda sendiri adalah kultivator iblis, dan Anda masih membunuh semua kultivator iblis ini." Petik 2. Meskipun saya seorang kultivator iblis, saya masih memiliki keadilan di hati saya. Apakah itu ras manusia atau ras iblis, bahkan ras orc, selama mereka kehilangan hati nurani mereka, saya akan membunuh mereka semua. Petik 2. Akayun Demon Lord berkata dengan marah. Mendengarkan kata-kata Lord Qiyun, Chen Ping hanya tersenyum. Jika darah dan tulang sekte ini tidak menggunakan tulangnya, akankah Lord Qiyun masih mengatakan hal-hal seperti itu? Jika Anda benar-benar naik ke keabadian, bagaimana Anda bisa peduli dengan kehidupan orang lain? Semua orang di dunia surga dan manusia mungkin seperti semut di mata mereka. Dua kekuatan bertarung dalam satu pertempuran. Aku tidak tahu berapa banyak dunia yang akan rusak, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati, tapi siapa yang peduli? Chen Ping mengumpulkan tulang-tulang Red Cloud Demon Lord, dan kemudian menghancurkan ruang rahasia. Bahkan seluruh gunung tulang berubah menjadi abu, karena hanya dengan cara ini seluruh gerbang darah dan tulang dapat direvitalisasi bertahun-tahun kemudian. Jika tidak, dengan begitu banyak tulang, roh jahat akan terlalu kuat, dan akan sulit bagi setiap hewan vegetasi untuk bertahan hidup. Chen Ping mendapatkan tulang-tulang itu dan berencana untuk mengikuti Master Sekte Jiang dan yang lainnya kembali ke Sekte Iblis Jiwa terlebih dahulu, membantu selusin biksu memperbaiki beberapa ramuan, dan membiarkan mereka berkultivasi dan pulih. Penguasa Istana Guanghan berencana untuk kembali ke Istana Guanghan dengan semua orang suci, jadi tidak perlu bagi mereka untuk kembali ke Sekte Jiwa Iblis. Palace Master, saya membunuh Namu King kali ini, karena takut itu akan sangat merugikan Istana Guanghan Anda. Ketika kepala keluarga Namu meninggalkan Bea Cukai dan tidak dapat menemukan saya pasti akan menyerang Anda. Chen Ping khawatir tentang masalah keluargamu dengan Istana Guanghan. Tuan Chen, jangan khawatir, kepala keluargamu tidak akan meninggalkan Bea Cukai dalam waktu singkat. Terakhir kali jiwanya diguncang oleh penguasa domain, sulit untuk pulih dalam waktu yang lama. Petik 2. Jika keluarga Namu benar-benar mencari masalah, bolehkah saya memberitahu Tuan Chen, bukankah kami memiliki slip giok pengucapan? Petik 2. Kepala Istana Guanghan berkata tanpa peduli. Baik-baik saja. Jika ada perubahan dalam keluarga Namu, beritahu saya segera dan saya akan menjadi yang tercepat untuk datang. Petik 2. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, dia tidak bisa tinggal di Istana Guanghan dan menunggu keluargamu menemukan masalah. Bagaimanapun, dia masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan, dan dia harus pergi ke Sekte Refiner di King Yufeng untuk memperbaiki pedang pembunuh naga sehingga roh pedang Zhongli bisa benar-benar bebas. Selama waktu ini, dia tidak melihat Zhongli, tetapi Chen Ping berpikir sedikit. Selain itu, Chen Ping tidak bisa pergi ke keluargamu sekarang dan langsung menghancurkan keluargamu. Bagaimanapun, dia masih tidak mengerti kekuatan pemimpin keluargamu. Jika kepala keluargamu terlalu kuat dan mencari masa lalu sendiri, bukankah dia akan mencari jalan buntu? Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di Istana Guanghan, Chen Ping membawa Master Sekte Jiang dan yang lainnya kembali ke Sekte Iblis Jiwa. Master Sekte Jiang mengeluarkan semua rumput peri dari Sekte Iblis Jiwa dan memerintahkan orang untuk memetik rumput peri jauh di dalam Gunung Tianmo untuk menyembuhkan lebih dari selusin biksu ini.
Meskipun bukan sekte Master Jiang yang menyebabkan para biarawan ini menjadi seperti ini, bagaimanapun juga, mereka semua adalah saudara-saudaranya, dan sekte Master Jiang juga merasa bersalah di dalam hatinya. Chen Ping tinggal di sekte iblis jiwa untuk memperbaiki ramuan untuk semua orang, dan pada saat yang sama dia perlahan pulih. Bagaimanapun, ada pertempuran sengit di gerbang darah dan tulang, dan konsumsi Chen Ping juga sangat besar. Untungnya, dia menyerap sebagian energi kematian, dan Chen Ping masih pulih sedikit. Kalau tidak, jika Chen Ping ingin pulih seperti sebelumnya, dia akan menghabiskan banyak sumber daya. Chen Ping tinggal di sekte iblis jiwa selama 3 hari. Selain menyempurnakan ramuan untuk menyembuhkan selusin biksu ini, dia juga harus menyalurkan hati mereka untuk menghindari meninggalkan dampak yang tak terhapuskan pada orang-orang ini karena sekte darah dan tulang. Justru karena dalam 3 hari terakhir Chen Ping dan lebih dari selusin biksu telah menjadi akrab satu sama lain. Tapi dalam 3 hari terakhir, orang tua yang telah berbicara dengan Chen Ping telah suam-suam kuku dan tampaknya sedikit waspada terhadap Chen Ping. Terutama jika gadis dengan sachet mendekati Chen Ping, pria tua itu akan muncul untuk menghentikannya. Meskipun Chen Ping tidak tahu apa artinya, dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, dia tidak punya pikiran tentang gadis itu hanya kesalahpahaman. Chen Ping berencana untuk melewati hari ini, lalu mengikuti Ji Yun dan pergi, lalu menghubungkan Huo Feng melalui area tengah dan pergi ke Refiner Sek King Yu Feng untuk melihat-lihat. Ketika saatnya tiba, pulihkan pedang pembunuh naga dan biarkan lonceng roh pedang meninggalkan kebebasan, dan kemudian dia bisa kembali ke sekte Yuding untuk melihat Gao Qilan, Yu Jiameng dan yang lainnya, dan juga bertemu Ihe. Lagi pula, aku sudah pergi begitu lama. Ketika aku berada di wilayah barat, aku melihat Liu Ruyan, tapi aku belum melihat gadis lain. Gao Qilan, khususnya, dipisahkan dari Chen Ping tidak lama kemudian, dan tidak ada perpisahan sampai sekarang. Chen Ping berencana untuk bertemu dengan beberapa gadis setelah kembali ke Northern Territory kali ini, dan membiarkan Gao Qilan juga kembali ke rumah Gao untuk bertemu dengan kerabatnya. Chen Ping juga bisa mengetahui informasi tentang Su Yuqi. Su Yuqi menghilang di ujung utara, dan tidak ada berita. Chen Ping khawatir sepanjang waktu. Namun, Northern Territory adalah markas besar aliansi iblis. Jika Chen Ping ingin beroperasi di Northern Territory, dia harus sangat berhati-hati dan menyembunyikan keberadaannya. Tepat ketika Chen Ping sedang memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya, pintu tiba-tiba didorong terbuka. Siapa yang akan datang ke sini malam besar ini? Chen Ping bangkit dan meraih pengunjung itu. Tuan Chen, ini aku. Petik 2 titik. Tepat ketika Chen Ping hendak menangkap pihak lain berbicara. Ketika Chen Ping mendengar ini, itu adalah gadis dengan sachet. Apa yang Anda lakukan di kamar saya di tengah malam? Apakah Anda tidak takut kesalahpahaman? Petik 2. Chen Ping bertanya dengan heran. Tuan Chen, bolehkah saya bertanya mengapa Anda mencari Nona Aju dari wilayah barat? Petik 2. Gadis itu bertanya. Chen Ping tertegun sejenak, lalu menatap gadis itu dan berkata, apakah kamu Nona Azu dari wilayah barat? Petik 2. Gadis itu mengangguk, bagus, saya Nona Azu, nama saya Zhu Qingyue, dan saya dipanggil Azu di wilayah barat. Petik 2. Saya tidak tahu mengapa Tuan Chen mencari saya. Petik 2. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia mengatakan yang sebenarnya, adalah Xiao Feng, Pangeran Dinasti Xiao, yang meminta saya untuk mencari Anda. Dia tidak dapat menemukan Anda di wilayah barat, jadi dia bertanya kepada saya. Petik 2. Feng. Ketika Zhu Qingyue mendengar ini, matanya langsung penuh kejutan, bagaimana kabarnya? Kudengar dia sakit, sangat sakit. Petik 2 titik. Nona Zhu, jangan khawatir, Pangeran Xiao baik-baik saja. Dia hanya mabuk cinta dan menjadi lebih baik sekarang. Petik 2. Dan Xiao Huang juga menyetujui urusan Anda, berjanji untuk tidak mempedulikannya lagi, dan mengizinkan Anda untuk bersama. Petik 2 titik. Chen Ping berkata, benarkah?
Wajah Zhu Qingyue penuh dengan kegembiraan, dan dia melangkah maju dengan penuh semangat dan meraih lengan Chen Ping. Tuan Chen, bisakah Anda membawa saya ke wilayah barat? Bawa aku ke dinasti Xiao untuk menemukan Afeng. Petik 2. Tentu saja, karena saya berjanji pada Pangeran Xiao, saya pasti akan membawa Anda ke sana. Petik 2. Chen Ping mengangguk dan berkata, tidak, sama seperti Chen Ping setuju, seseorang tiba-tiba menerobos masuk keluar pintu, orang tua yang telah melindungi Zhu Qingyue. Nona, kami diperintahkan untuk membawa Anda kembali. Begitu banyak orang meninggal di sepanjang jalan, dan Anda dan saya hampir menjadi jiwa darah dan tulang sekte. Apakah Anda begitu kejam dan kembali ke wilayah barat? Petik 2. Orang tua itu tampak sedih dan marah, dengan air mata berlinang. Paman Liu, Zhu Qingyue menatap lelaki tua itu seperti itu dan langsung merasa sedih. Nona, jika Anda bersikeras untuk kembali ke wilayah barat, maka bunuh saya. Selama saya tidak mati, saya tidak akan pernah membiarkan Anda kembali ke wilayah barat. Petik 2. Saya berjanji kepada guru bahwa saya akan menemukan Anda dan membawa Anda kembali tidak peduli apa. Mata orang tua itu tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika Zhu Qingyue melihat ini, dia hanya tahu cara menangis, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Wajah Chen Ping penuh kejutan, tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Tuan Chen, terima kasih telah menyelamatkan saya dan merawat saya selama beberapa hari ini. Tetapi jika Anda membawa wanita itu kembali ke wilayah barat, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Petik 2. Sekarang wanita itu terkait dengan kelangsungan hidup seluruh keluarga kami, dan dia harus kembali dengan saya. Petik 2. Orang tua itu mengikuti Chen Ping tanpa daya dan berkata, ceritakan dengan jelas apa yang terjadi, mungkin saya bisa membantu Anda. Petik 2. Chen Ping tidak bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi yang masih akan menyebabkan kelangsungan hidup keluarga. Zhu Qingyue hanyalah seorang kultivator wanita di puncak negara gabungannya. Dia bahkan belum mencapai titik mengatasi kesengsaraan. Bisakah dia mempengaruhi kelangsungan hidup keluarga? Orang tua itu menatap Zhu Qingyue dan menghela nafas tak berdaya. Nona, Anda harus mengikuti Tuan Chen secara pribadi. Petik 2. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berbalik dan pergi, dan dia bisa melihatnya. Selama Zhu Qingyue berani kembali ke wilayah barat, lelaki tua itu tidak akan pernah hidup sendirian. Chen Ping menatap Zhu Qingyue. Pada saat ini, wajah Zhu Qingyue sudah penuh air mata. Setelah tenang, dia berkata kepada Chen Ping, Tuan Chen, sebenarnya saya bukan dari wilayah barat, saya dari wilayah timur, kota Zujia di wilayah timur orang. Petik 2. Ayah saya adalah sekretaris Zenfu dari seluruh kota Zujia, tetapi ayah saya menjodohkan saya dengan Qi Heng dari kota Qijia di sebelahnya. Saya sama sekali tidak menyukainya, jadi saya melarikan diri secara diam-diam dan melarikan diri ke wilayah barat. Petik 2. Saya bertemu Afeng di wilayah barat, tetapi saya tidak tahu pada saat itu bahwa dia adalah pangeran dinasti Xiao, dia juga tidak tahu identitas dan nama saya. Saya hanya tahu bahwa nama saya adalah Asu. Kami berdua jatuh cinta dan berkumpul, tetapi ditemukan oleh Kaisar Xiao dan secara paksa membuka kami. Baru saat itulah saya tahu identitas Pangeran Afeng Xiao. Petik 2. Saya tidak berdaya di wilayah barat, dan setelah bertahun-tahun, saya merasa bahwa itu Qi Heng seharusnya menemukan mitra kultivasi ganda, jadi saya menghubungi keluarga. Petik 2. Paman Liu membawa puluhan orang untuk menjemput saya, tetapi mereka bertemu orang-orang dari sekte darah dan tulang, dan kami menjadi tahanan. Banyak anak-anak Zujia Zen meninggal secara tragis, hanya menyisakan saya untuk mengikuti Paman Liu. Petik 2. Selama waktu ini dengan Paman Liu, saya menyadari bahwa itu Qi Heng tidak menemukan mitra kultivasi ganda baru, tetapi menggunakan masalah ini untuk mengancam ayah saya dan mengirim mereka sejumlah besar sumber daya ke kota Qijia setiap tahun. Petik 2.
Dan juga mengatakan bahwa jika Anda tidak dapat membawa saya kembali, Anda akan mencaplok kota Kijia kami dan mengusir semua anak kota Kijia. Petik 2 titik. Meskipun wilayah timur sangat luas, namun sangat menyedihkan dengan wilayah laut yang luas dan sedikit sumber daya. Ini juga penuh dengan monster dan hewan, dan lingkungannya sangat keras. Petik 2. Jika mereka benar-benar diusir, akan sulit bagi banyak anak di kota Kijia untuk bertahan hidup. Petik 2 titik. Zhu Qingyue berkata, menangis lagi. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung ingat bahwa itu Chuan Yunmen di wilayah timur sebenarnya telah pergi ke wilayah utara dan mengikuti keluarga Ji Yun untuk mencuri bisnis. Ini menunjukkan bahwa itu wilayah timur memang tidak mudah untuk bertahan hidup. Ada juga konferensi apoteker di wilayah barat. Meskipun ada juga orang yang datang ke konferensi apoteker di wilayah timur, mereka umumnya memiliki kekuatan rendah dan juga dapat mewakili situasi sumber daya lokal. Tampaknya seluruh surga dan dunia manusia, wilayah barat, dan wilayah selatan, termasuk wilayah tengah, masih merupakan tempat dengan sumber daya yang baik. Khususnya di wilayah selatan, ada Gunung Tianmo, tempat yang kaya akan produk, yang memang memungkinkan banyak sekte di wilayah selatan berkembang pesat. Selain itu, ada banyak sekte kultivator iblis di wilayah selatan, dan kekuatan aliansi penyegel iblis di wilayah selatan rendah, yang juga membuat wilayah selatan ada lebih banyak perkelahian. Ini juga alasan mengapa sekte darah dan tulang memilih wilayah selatan. Bagaimanapun, wilayah selatan kaya akan sumber daya, tetapi komposisi personilnya sangat kompleks. Northern Territory juga bagus, tetapi area yang luas di Northern Territory yang sangat dingin juga merupakan tempat di mana kelangsungan hidup sulit dan tidak ada sumber daya. Adapun wilayah timur, Chen Ping tahu sangat sedikit, tetapi tampaknya wilayah timur bahkan lebih tandus.